Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Penggerak di seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Nur Ike Indah Lestari, calon guru penggerak angkatan ke-11 yang bertugas di SMP Negeri 5 Kota Blitar, Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Yang dimaksud dengan pendekatan inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan yang mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan dimunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif ini, salah satu langkah yang saya ambil adalah dengan menggunakan penerapan metode Bagja. Metode Bagja merupakan akronim yang terdiri dari 5 huruf, yaitu B, A, G, J, dan A. Huruf pertama adalah B, yaitu buat pertanyaan utama. Buat pertanyaan utama berisi tentang pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Huruf yang kedua adalah A, ambil pelajaran. Ambil pelajaran bisa memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Huruf yang ketiga yaitu G, gali mimpi. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Huruf yang keempat adalah J, jabarkan rencana. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Huruf yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Atur eksekusi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang mantap sebagai implementasi profil pelajar Pancasila. Yang dimaksud mantap dalam hal ini adalah mandiri, agamis, nasionalis, terampil, aktif, dan berbudi pekerti luhur. Adapun prakarsa perubahan yang saya buat yaitu mewujudkan peserta didik yang mantap, yaitu mandiri, agamis, nasionalis, terampil, aktif, dan berbudi pekerti luhur melalui pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas. Sobat guru penggerak hebat semuanya, berikut adalah tahapan Bagja untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang telah saya buat. Pada tahapan buat pertanyaan utama, pertanyaan yang saya susun adalah 1. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Adapun tindakan yang saya lakukan pada tahapan buat pertanyaan utama
ada 4 hal. 1. Mencari referensi untuk menyusun asesmen diagnostik awal gaya belajar murid. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid dengan mengisi kuesioner atau wawancara langsung. Ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, berdiskusi bersama murid mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Pada tahap ambil pelajaran, pertanyaan yang saya susun adalah 2 pertanyaan. Yang pertama, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Yang kedua, aktivitas apa saja yang saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Adapun tindakan pada tahapan ambil pelajaran ini ada 2 hal. Yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan itu diterapkan, bisa melalui wawancara, praktek baik di Kombel maupun PMM. Yang kedua, melakukan sharing, wawancara, survei pengalaman atau pendapat dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan orang tua serta pihak terkait lainnya. Pada tahapan gali mimpi, pertanyaan yang saya susun ada 2. Yang pertama, apa saja kebiasaan baru yang saya lakukan jika pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas sudah bisa saya wujudkan? Yang kedua, bagaimana perasaan saya dan murid jika pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas sudah bisa diwujudkan? Adapun tindakan pada tahapan gali mimpi ini ada 5 hal. Yang pertama, terciptanya pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kedua, terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, terbentuknya ikatan yang lebih erat antara guru dan murid. Yang keempat, munculnya kompetensi kepemimpinan murid dan keaktifan murid dalam pembelajaran. Yang kelima, murid lebih bersemangat dan senang mengikuti pembelajaran di kelas. Pada tahapan jabarkan rencana, ada 2 pertanyaan yang saya buat. Pertama, apa langkah pertama yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Kedua, apa tindakan yang mendukung pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Sedangkan tindakan dalam tahapan jabarkan rencana ini ada 5 hal yang saya lakukan. Yang pertama adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, komite, dan pihak terkait lainnya. Kedua, merancang program pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Ketiga, menerapkan rencana kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dirancang sebelumnya. Keempat, merefleksi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan. Kelima, melakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya. Nah, pada tahapan terakhir yaitu atur eksekusi, ada 2 pertanyaan yang saya buat. Yang pertama, siapa yang mengarahkan dan membantu dalam terwujudnya kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Kedua, bagaimana kemajuan usaha dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Adapun tindakan yang saya lakukan pada tahap atur eksekusi
ada 4 hal. 1. Kepala sekolah melakukan supervisi terhadap kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas. 2. Mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk berkolaborasi dan ikut berkontribusi terhadap program yang diterapkan ini. Ketiga, membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan program yang sudah dibuat. Dan yang keempat adalah refleksi diri terhadap pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan. Nah, Sobat Guru Penggerak hebat semuanya, demikian tadi video tentang pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semuanya. Salam guru penggerak, semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.